selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dalam OAC pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa pembelajaran mendalam itu diperlukan. Karena ini adalah dasarnya supaya bisa kita memahami pembelajaran mendalam itu dengan lebih baik. Yang pertama, latar belakangnya itu sesuai dengan sosialisasi dari Kemendikbudristek, terutama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, bahwasanya latar belakang itu yang pertama adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Ini memang suatu permasalahan yang harus kita hadapi dan kita arahkan anak-anak kita untuk selalu bisa menerima perubahan-perubahan yang memang saat ini sulit diprediksi. Kemudian bonus demografi yang di tahun 2035 ataupun visi Indonesia Emas 2045, kalau memang tidak kita persiapkan anak-anak kita menghadapi ini, bukan Indonesia Emas yang kita dapatkan, tapi Indonesia cemas jadinya. Kemudian ketiga, permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, HOTS. Kemudian juga ketimpangan mutu pendidikan di berbagai macam level ya, termasuk berbagai macam daerah. Kemudian kompetensi masa depan, misalnya dengan keterampilan 421 dan sebagainya. Maka inilah menjadi latar belakang. Marilah kita simak masing-masingnya. Yang pertama itu misalnya kemampuan either order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kita tuh masih rendah. Seperti ini hasil PISA tahun 2018. Dalam hal membaca saja kita tuh masih banyak anak-anak kita itu yang warna merah ini adalah level 1. Kalau kita hubungkan dengan taksonomi Bloom itu adalah hanya mengingat. Yang kuning ini memahami. Kemudian level 3 itu mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah dia pahami tadi. Hanya sampai level ini saja Bapak Ibu. Kemudian kalau matematika juga seperti itu. Kemudian juga sains seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, tetangga kita saja misalnya Singapura, mereka sudah bervariasi. Yang C1 hanya sedikit, sampai malah mereka ada C6 yang sampai mengaplikasi. Begitu juga dalam matematikanya dan sainsnya. Nah, maka inilah salah satu kenapa juga kita perlu mengaplikasikan pembelajaran mendalam ini. Karena dalam pembelajaran mendalam kita sampai mengaplikasikan apa yang mereka sudah pelajari dalam lingkungan mereka, atau istilahnya dengan kontekstual hasil pembelajaran mereka. Terus refleksi hasil belajar peserta didik. Ini juga Bapak Ibu bisa dilihat ya, hasil PISA 2022 beberapa tahun yang lalu masih segar ingatan kita sebenarnya ini ya. Jadi 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3 yang kita jelaskan tadi, dari mengetahui, memahami, mengaplikasikan, hanya sampai itu saja. Dan 1% yang level hotnya, level 4, 6, menganalisis, mengevaluasi sampai mengaplikasikan pengetahuannya. Ini sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Kemudian juga kalau kita hubungkan dengan tingkat berpikir soal seperti tersebut. Ini contohnya. Pada sebelah kiri ini hanya berupa hitungan-hitungan angka. Jadi misalnya 50 tambah 25. Ini anak-anak kita memang sudah biasa. Rata-rata 90% bisa menjawab. Tetapi ketika angka-angka ini dirubah dalam bentuk cerita, misalnya petani A 50, kemudian petani B 25, nah, tinggal menjumlahkan saja. Ini berkurang 75% yang bisa menjawab. Apalagi kita buat dalam bentuk ada permasalahan ataupun problem supaya menjadi problem solving dan sebagainya. Misalnya kalkulator, menggunakan kalkulator gimana, kemudian menjumlah seperti apa, ini kalkulatornya waduhnya rusak, kemudian kalkulatornya rusak tersebut tapi ada angka-angka tertentu yang gak bisa digunakan. Ini kan artinya mengajak anak-anak kita ke hal-hal yang kompleks yang memang itu permasalahan sehari-hari. Nah, ini pun semakin susah nih anak-anak kita untuk menyelesaikannya. Jadi kalau lihat dari sini saja memang wajar kita
hasil anak-anak kita seperti yang digambarkan di slide sebelumnya. Karena kita tidak membiasakan anak-anak kita dengan soal-soal seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan standar PISA yang lembaga internasional yang mengetes tentang membaca, sains, dan matematika tersebut, nah ini yang seperti inilah gambarannya. Jadi soal-soalnya memang diarahkan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini pintu berputar. Jadi ada 3 pintu, kemudian ukurannya ada, kemudian juga dikasih waktu 30 menit, dan setiap menitnya pintu itu 4 kali putarannya, dan sekali bisa orang masuk hanya 2 orang. Kan ini kan diajak anak-anak kita berpikir, menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Inilah standar soal PISA. Seperti yang tadi, kita biasa dengan soal-soal hanya hitungan dengan angka-angka. Dan kalau kita buat seperti ini, memang wajar anak-anak kita itu nggak bisa menjawab. Dilihat dari hasil perbandingan setiap negara, Singapura itu 35% atau 36% itu bisa menjawab betul. Kita hanya 2%. Ini kira-kira bandingannya Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian juga ada fenomena yang menyatakan bahwasanya schooling without learning. Jadi sekolah tanpa ada belajar. Seperti yang kita gambarkan ini. Jadi anak-anak mengerjakan LK, mengerjakan tugas, tapi tidak ada umpan balik, tindak lanjut, dan sebagainya. Kemudian anak-anak dibiarkan saja, nggak ada refleksinya, dan sebagainya. Inilah fenomena kegiatan pembelajaran di kelas-kelas kita. Kalau ini memang yang kita lakukan, ya wajar hasilnya seperti yang digambarkan ya pada slide sebelumnya. Kemudian juga, kalau kita lihat hasil penelitian ini, wajar sebenarnya anak-anak itu dia sekolah tapi tidak belajar. Jadi ketika dia masuk sekolah, kemudian ketika dia keluar hasilnya sama saja. Jadi sekolah itu hanya membuang-buang waktu dan sebagainya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Ini kita lihat nih di level ataupun kelas 9, 10, 11, 12 ya. Kalau kita lihat nih soalnya hanya ini membagi 56 bagi 84. Anak-anak itu pada nggak bisa. Ini warna yang biru ya, biru muda. Kemudian kalau kita mau membagi lagi nih, dijumlahkan kemudian dibagi lagi, yang warna merah juga antara anak yang level kelas 9 sampai 12 hampir sama aja, tidak bisa menyelesaikannya. Begitu juga ini yang desimal dikurang, ditambah dan sebagainya. Kemudian ada tentang persen. Nah, ini juga diajak untuk persen dan sebagainya. Kemudian ini ada presentasi juga untuk menabung dan sebagainya. Hasilnya sama Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu tidak bisa menjawab dengan baik. Jadi intinya mereka nggak dapat apa-apa di dalam sekolah itu. Karena kita membiasakan tadi anak-anak hanya seperti yang digambarkan ini, hanya kita ngasih LK, kemudian juga anak-anak juga dibiarkan tanpa ada umpan balik dan refleksi. Ini juga sebagai hasil asesmen nasional basis komputer ya, ANBK, yang memang setiap tahun kita laksanakan. Jadi terlihat dari sini bahwasanya misalnya tentang ekspektasi akademik, umpan balik konstruktif, panduan guru, aktivitas antara guru dan siswa itu tidak ada korelasi yang sama ya, malah berbanding terbalik. Menurut siswa, ekspektasi akademik oleh siswa dan guru itu lebih besar dan siswa bahwasannya prestasinya kurang dihargai dan sebagainya. Umpan balik juga, kemudian dan sebagainya. Panduan guru juga masih kurang dan sebagainya. Menurut guru itu sudah bagus, tapi bagi anak tidak. Ini contoh yang di kiri inilah ekspektasi akademik. Yang warna biru ini adalah guru, yang hitam ini adalah siswanya. Jadi kata guru ekspektasi akademik sudah bagus, umpan balik sudah dilakukan oleh guru. Tapi kata siswanya tidak, panduan guru sudah memandu, kata gurunya sudah banyak presentasinya, termasuk aktivitasnya interaktif, tapi menurut siswanya itu belum. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan, maka yang lebih nyata hasilnya adalah hasil dari siswa. Karena siswa yang merasakan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu, kenapa kita memang harus melaksanakan pembelajaran mendalam ini. Karena siswa kita itu sebenarnya untuk sekolah itu adalah untuk memperoleh kompetensi untuk bekal dia hidup saat ini dan nanti. Jadi dengan pembelajaran mendalam ini diharapkan dengan pengalaman belajarnya
ada tahap memahami, kemudian ada tahap mengaplikasi, dan tahap merefleksi, maka itu bisa terwujud sesuai dengan tuntutan yang kita arahkan supaya anak-anak kita punya kompetensi, baik itu dalam membaca, matematika, dan sains. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita semua betapa pentingnya evaluasi terhadap pembelajaran kita di sekolah-sekolah kita. Terima kasih, salam dari OAC Pembelajaran.